Berita terkini, terjadinya kasus penganiayaan di Sumatera Utara yang membuat korban penganiayaan dijadikan tersangka berujung dengan tuainya kontroversi dari masyarakat. Baik, kembali lagi dengan Berita 5 Menit yang akan mengupas tuntas kasus penganiayaan yang terjadi di Pucuk Seituan, Sumatera Utara. Dari Studio 1 UPH, inilah Berita 5 Menit. Selamat siang, saya dengan Tika Lasompi. Siang hari ini saya bersama Ibu Yeni dan Ibu Sinta untuk membedah kasus tentang penganiayaan terhadap pedagang pasar di Pucuk Seituan, Medan, Sumatera Utara. Ibu Yeni sebagai saksi yang mengetahui kejadian tersebut, apa sih Ibu yang membuat korban menjadi tersangka, sedangkan korban mendapatkan perlakuan kekerasan bahkan ditendang di bagian perut? Pada awalnya datang preman meminta uang kepada Ibu Rosalinda. Akan tetapi korban tidak mau memberikan uang tersebut sehingga terjadi penganiayaan. Akibat penganiayaan ini, Ibu Rosalinda melapor ke Polsek Perseituan. Lalu oleh pihak kepolisian, Ibu Rosalinda diminta untuk melakukan visum untuk melengkapi bukti laporan. Namun kenyataannya setelah hasil visum keluar dan diberikan ke pihak kepolisian, mereka lalu menetapkan Ibu Rosalinda sebagai tersangka, di mana menurut informasi mereka bahwa pelaku sudah melapor terlebih dulu atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu Rosalinda. Sekarang saya bersama Ibu Sinta. Menurut pandangan Ibu Sinta, dari segi hukumnya dalam kasus ini bagaimana, Bu? Baik, selamat siang Pak Tikala. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Jika dilihat dari hukum itu terdapat dua aliran, yaitu irasional dan rasional. Untuk hukum irasional itu berasal dari Tuhan dan hukum rasional berasal dari manusia, seperti undang-undang. Dan pada kasus ini kita tahu bahwasannya yang salahlah yang harus diberikan hukuman. Dan seharusnya penyidik itu harus melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi. Lalu keadilan juga harus ditegakkan tentunya. Dan yang kita tahu bahwasannya pelapor ini diduga memalsukan dokumen visum, dan ini yang membuat korban dijadikan tersangka oleh penyidik. Dan jika semua ini sudah terbukti, maka pelaku harus dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan yang tercatat di dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Penganiayaan pasal 351 ayat 1, dan untuk pemerasan pasal 368 ayat 1, dan yang terakhir itu pasal penipuan 242 KUHP. Ini untuk kasus ini belum ada kepastian hasil hukumnya. Namun sepengetahuan saya, Kapolsek Jan Peter telah dicopot dan digantikan oleh Kompol M. Agus Setiawan. Terima kasih Bu Yeni, Bu Sinta yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Dan kami harapkan juga supaya kasus ini cepat selesai, tidak ada yang menggantung lagi. Kita tahu kepastian hukumnya. Terima kasih. Proses penyidikan yang terjadi di Sumatera Utara kali ini cacat secara prosedural. Korban yang harusnya dilindungi malah dijadikan tersangka. Ketidakadilan kerap menyentuh masyarakat kalangan bawah. Apa yang terjadi di negeri ini? Aparat penegak hukum bahkan terlihat minim pengetahuan hukumnya. Mereka yang kerap membuat keributan, melakukan perundungan, serta pemerasan seketika dijadikan korban. Seolah-olah kita tidak bisa melihat yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Wajar jika kita curiga. Terlalu kentara cara permainan mereka. Ketika aparat tidak bisa diandalkan lagi, pilihannya adalah ditembarat. Selalu begini. Di manakah nilai dari Pancasila sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sikap menjunjung tinggi keadilan sosial sudah tidak diperlukan lagi di masyarakat kita? Wahai para penguasa, coba mainkanlah hati dan nalurimu. Lihatlah kami rakyat kecil yang selalu disalahkan. Jangan biarkan kami tidak lagi mempercayaimu.